Apakah Anda pernah membayangkan sebuah perangkat kecil yang tampak tidak berbahaya seperti flash drive, ternyata bisa melumpuhkan komputer dalam sekejap? Mari saya ceritakan tentang USB killer dan bagaimana cara kerjanya yang cukup mengejutkan. Bayangkan begini, USB killer itu seperti mata-mata yang menyamar sebagai perangkat USB biasa. Bentuknya bisa seperti flash drive atau bahkan aksesori USB seperti air ionizer. Tapi jangan terkecoh dengan penampilannya. Tujuan utamanya bukan untuk menyimpan data atau menyegarkan udara, melainkan untuk menguji ketahanan perangkat keras terhadap kejutan listrik. Cara kerjanya cukup sederhana namun efektif. Ketika Anda mencolokkan USB killer ke port USB perangkat elektronik, ia akan mulai menghisap daya listrik dari sana. Daya yang terkumpul ini kemudian diolah dan tegangannya ditingkatkan secara drastis di dalam perangkat itu sendiri. Setelah tegangannya mencapai tingkat yang sangat tinggi, ia akan mengirimkannya kembali ke jalur data USB perangkat yang terhubung. Proses ini terjadi berulang-ulang dalam waktu singkat, seperti kejutan listrik yang datang bertubi-tubi, dengan harapan dapat merusak perangkat yang tidak memiliki pertahanan yang kuat. Lalu, bagaimana tepatnya USB killer ini merusak perangkat? Ia melakukannya dengan mengirimkan lonjakan listrik bertegangan tinggi secara berulang ke jalur data perangkat. Tegangan yang dihasilkan bisa sangat besar, bahkan mencapai minus 200 volt, dan model terbaru kabarnya bisa mencapai 1800 volt. Tentu saja, tegangan ini jauh melebihi batas normal yang bisa diterima oleh perangkat USB biasa. Tujuannya adalah untuk merusak komponen penting seperti host adapter USB dan Southbridge yang sering terhubung dengan chipset motherboard. Akibatnya, komputer atau perangkat elektronik lainnya bisa menjadi tidak berfungsi sama sekali. Di dalam USB killer ini terdapat beberapa komponen penting, seperti kapasitor dan rangkaian pengisian serta pengosongan daya. Ketika dicolokkan, kapasitor akan diisi dayanya dari port USB yang menyediakan 5 volt. Setelah penuh, kapasitor ini akan melepaskan dayanya melalui rangkaian khusus yang disebut step-up, atau konverter DC ke DC terbalik untuk meningkatkan tegangan menjadi ratusan volt sebelum dikirimkan kembali ke port USB. Beberapa model yang lebih canggih bahkan menggunakan komponen dari lampu CCFL, cold cathode fluorescent lamp, untuk menghasilkan pulsa tegangan tinggi yang sangat tajam, mencapai sekitar 1800 volt. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, model terbaru seperti USB killer V4 memiliki baterai internal. Ini artinya, ia bisa menyerang perangkat bahkan ketika perangkat tersebut mati, tanpa perlu daya dari port USB untuk mengisi daya awalnya. Mekanisme transfer dayanya begini, saat USB killer terhubung ke port USB yang aktif, ia akan menarik daya 5 volt untuk mengisi kapasitor di dalamnya. Setelah kapasitor penuh, rangkaian step-up akan meningkatkan tegangan ini menjadi sangat tinggi. Tegangan tinggi ini kemudian dilepaskan kembali ke perangkat target melalui jalur data USB dalam bentuk pulsa-pulsa yang berulang. Pada model dengan baterai internal seperti V4, serangan bisa dilakukan bahkan saat perangkat target mati. Ketika USB killer dicolokkan ke port USB yang aktif, pertama-tama ia akan mengisi daya kapasitornya. Setelah penuh, ia akan mengirimkan lonjakan tegangan tinggi kembali ke jalur data USB. Proses ini terjadi berulang kali dalam hitungan detik. Pada model dengan baterai, ia tidak perlu daya dari perangkat target untuk mengisi daya, melainkan bisa langsung mengirimkan pulsa tegangan tinggi. Beberapa model canggih bahkan memiliki mode pemicu serangan yang beragam, seperti pemicu jarak jauh atau pemicu dengan waktu tunda. Kerusakan yang ditimbulkan oleh USB killer bisa bermacam-macam. Mulai dari kerusakan ringan pada port USB hingga kerusakan parah yang bisa menyebabkan kebakaran. Beberapa kerusakan umum meliputi rusaknya host adapter USB, Southbridge, dan bahkan seluruh motherboard. Dalam beberapa kasus, perangkat lain yang terhubung ke komputer yang diserang, seperti monitor, juga bisa ikut rusak. Istilah menggoreng sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan parah ini. Bahkan sistem elektronik di mobil pun bisa rentan terhadap serangan ini, menyebabkan sistem stereo dan dashboard menjadi tidak berfungsi. Meskipun produsen mengklaim tidak merusak data, kerusakan pada controller drive penyimpanan bisa membuat pemulihan data menjadi sangat sulit. Lalu, bagaimana cara melindungi diri dari serangan USB killer ini?
Cara yang paling mudah adalah menutup port USB secara fisik menggunakan penutup atau port blocker. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran pengguna agar tidak sembarangan menggunakan perangkat USB yang tidak dikenal. Beberapa perusahaan juga menawarkan perangkat pelindung USB khusus untuk memblokir lonjakan daya berbahaya. Pada tingkat yang lebih teknis, produsen perangkat keras dapat menerapkan perlindungan berlapis, seperti menggunakan dioda TVS, pelindung kecepatan tinggi TBU, dan tabung pelepasan gas. Kabarnya, Apple adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan perlindungan bawaan terhadap serangan ini pada produk mereka. Bahkan perusahaan pembuat USB killer juga menjual perangkat USB Test Shield untuk menguji ketahanan perangkat terhadap serangan USB killer dengan aman. Singkatnya, USB killer bekerja dengan cara menghisap daya dari port USB, meningkatkan tegangannya, dan mengirimkan lonjakan listrik berulang kali ke jalur data, yang dapat merusak perangkat keras yang tidak terlindungi. Meskipun awalnya dibuat untuk pengujian, potensi penyalahgunaannya sangat besar. Untuk melindungi diri, kita bisa menggunakan penutup port, meningkatkan kesadaran akan bahaya perangkat USB asing, dan mengandalkan perlindungan perangkat keras yang lebih canggih. Bagaimana menurut kamu? Bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.